Oke, kali ini saya mencoba untuk memodifikasi joran yang patah. Jadi patahnya seperti ini ya. Patahnya seperti ini. Bagian top ini merupakan capung alap-alap. Nah, capung alap-alap ini kebetulan kemarin tuh terbelit tali di sini, akhirnya dia patah. Patahnya bukan karena bukan karena sangkut atau apa, tapi karena tali terlilit di sini. Begitu saya hentak, patah. Nah, cara yang saya gunakan kali ini adalah bagaimana cara menyambung joran yang patah ini sehingga menjadikan sempurna. Untuk pertama kali, karena ini adalah hulu karbon, makanya saya gunakan tulangan ya di dalamnya ya. Tulangannya saya menggunakan kawat stainless yang berukuran 0,7 karena dia punya diameter ini terlalu kecil. Jadi saya menggunakan kawat ini karena kawat stainless ini kan lentur. Nah, makanya nanti kita bisa aplikasikan seperti ini. Kita kasih masuk seperti ini. Nah, ini hasilnya tetap nanti akan lurus. Oke. Nah, cara ini belum pernah ada dan saya akan gunakan cara ini, mudah-mudahan berguna dan bisa menambah ilmu untuk kita semuanya. Oke. Nah, setelah itu saya akan melem dia dulu supaya nanti dia akan menyatu lebih baik. Oke, langkah selanjutnya saya mencampur resin ya. Di sini saya menggunakan resin dari produknya Likan ya, karena terkenal kuat dan bagus ya produk ini ya. Oke, ini yang sudah saya campur. Perbandingannya cukup 1:1 ya. Kita aduk seperti ini. Biarkan dulu sekejap. Baru nanti kita oleskan di dia punya kawat stainless ini ya, supaya untuk dia rekat di bagian dalamnya dan supaya tidak ada rongga di dalam blank ini ya. Oke, setelah kita diamkan resin menyatu sekitar 15 menit, tinggal kita oles-oleskan seperti ini ya, supaya mengisi rongga yang ada di dalam blank ya. Fungsinya seperti itu. Jadi kita oles-oles seperti ini. Kenapa kita harus diamkan selama 15 menit? Maksud saya di sini supaya resin itu tidak terlalu encer ya. Jadi kalau encer tuh nanti ketika kita pasang top yang patah ini, supaya resin tidak keluar semua. Oke, setelah dirasa cukup seperti ini, baru kita kasih masuk seperti ini. Ya, nah, memang tetap ada sisa, tapi di dalamnya tetap terisi. Oke, tinggal kita paskan saja di yang bekas patahannya. Nah, seperti ini sudah kelihatan lurus antara lingkit yang kedua dengan yang pertama. Ya, kelihatan lurus toh. Oke, setelah itu ada sisa seperti ini, tinggal kita putar-putar sedikit seperti ini.
baru kita pakai tisu, dan kita lap ya, seperti ini. Kita lap dulu. Oke, setelah kita lap seperti ini, nah ini kan ini di bawah dan ini terputar, jadi kita harus samakan lagi ya. Kita cari dia punya selak atau bentuk yang awalnya dia patah. Nah seperti ini, jadi dia lurus lagi. Oke, ini pun kita tunggu beberapa saat dulu, sekitar 15 atau 20 menit. Setelah dia keras, baru kita lilit tali sedikit menggunakan benang untuk wrapping ya, supaya untuk melindungi ini, supaya nantinya dia tidak gampang terlepas lagi. Oke, kita tunggu lagi ya, sekitar 15 menit lagi. Oke, setelah resin lem tadi mengering ya kan, nah, seperti ini hasilnya. Nah ini sudah tidak gerak lagi. Nah baru kita wrapping di bagian sini ya, harus tetap di wrapping supaya dia memberi kekuatan di sini ya, supaya dia tidak lari lagi. Nah kita menggunakan benang wrapping seperti ini. Oke, sama-sama warna merah. Oke, kalau gitu kita wrapping. Setelah wrapping, lalu kita resin lagi ya, yang di daerah bekas sambungan patah ini ya, supaya dia kembali kuat lagi. Oke, kita lanjut ke wrapping dulu. Oke, ini setelah saya wrapping ya. Tadi memang di saat wrapping saya skip supaya lebih cepat videonya. Nah setelah dililit pakai benang wrapping, baru kita pakai resin lagi supaya dia lebih kuat. Oke, sekarang kita resin dulu. Di sini saya menggunakan cotton bud ya, karena kebetulan kuas tidak ada, jadi saya pakai cotton bud. Dan ini resin yang sudah saya siapkan. Tetap saya menggunakan resin dari Likan. Resin seperti ini. Tipis-tipis saja ya, sambil kita putar. Oke, sambil putar seperti itu ya. Oke, biarkan mesin pemutar memutar dia sampai betul-betul kering. Sambil dilihat sesekali, kita kasih rapi dia resinnya ya, supaya merata dan hasilnya bagus. Memang nanti hasilnya tidak akan sama seperti yang masih baru, yang belum ada tulangan di dalamnya ya. Kemungkinan ini agak lebih kaku
tapi istilahnya kalau untuk main untuk ultralight jigging atau apa, actionnya masih bagus. Nanti kita buktikan di video saya yang berikutnya ya. Oke, sementara kita biarkan lepas kering dulu. Kurang lebih menggunakan resin likan ini kurang lebih itu sekitar 1 jam ya. Itu sudah kering dan sudah bagus sekali. Oke, kita tunggu saja setelah 1 jam berikutnya. Oke, ini hasilnya setelah selesai. Untuk catatan, menggunakan kawat itu hanya bisa di bagian top ini ya, ujung antara ring gate pertama ini sampai daerah sini ya. Tapi kalau untuk ring gate kedua dan ketiga dan seterusnya, kita menggunakan kawat stainless tidak bisa, karena otomatis itu nanti dia akan bengkok dan tidak akan kembali. Kalau di ujung dia masih bisa kembali. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman angler semua. Salam satu hobi dan salam joran melengkung selalu.